Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin tentang aturan-aturan ideal saat melakukan pendakian grup. Agar saat melakukan pendakian kita selalu dalam keadaan aman dan nyaman. Oke bro? Yo man. Yang sama-sama kita tahu ya teman-teman, kegiatan mendaki emang kegiatan yang apa ya? Seru karena bakal ada cerita baru, pengalaman baru. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman semua pernah gak sih ngalamin mendaki sama teman-teman banyak nih? Tapi saat di trek, saat di perjalanan kita tuh saling tinggal, ada yang duluan, ada yang belakangan, bahkan gimana ya, kayak nggak teratur gitu. Sama, saya juga pernah kayak gitu. Nah, setelah belajar, setelah apa ya, dapat pengalaman-pengalaman dari abang-abang dan juga belajar dari pengalaman, dan akhirnya berkesimpulan bahwasanya pendakian grup itu lebih teratur kalau kita sepakati sama teman-teman tuh bikin aturan saat melakukan pendakian tuh aturannya seperti ini gitu. Yang waktunya kita makan ya kita makan bareng, waktunya istirahat kita istirahat bareng, jadi nggak ada yang saling tinggal, semuanya itu tetap jadi satu, kita tetap saling iring-iringan, jadi nggak ada yang pisah. Jadi kalau kayak gitu tuh aman teman-teman, nggak bakal ada yang tersesat, nggak bakal ada yang duluan. Jadi kita tuh bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan saat melakukan pendakian teman-teman, seperti ya itulah, tersesat, nanti ada yang duluan, terus cuaca buruk, terus kena badai, ada yang belum makan, itu bahaya banget teman-teman. Oke, karena ini menyangkut banyak orang, biar kita tuh tetap aman, nyaman saat melakukan pendakian ya teman-teman. Jadi jangan di skip. Saya bukannya pengen ngajarin teman-teman semua, teman-teman juga pasti banyak pengalaman, udah sering mendaki juga. Bahkan mungkin pengalaman teman-teman tuh lebih banyak daripada saya sendiri gitu. Di sini saya coba pengen nge-share pengalaman, nge-share cerita sama teman-teman semua. Kita berbagi lah, berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Oke, deal? Deal. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Saya bakal nyebutin sesuai urutan ya teman-teman, dari yang pertama sampai yang terakhir. Maksudnya itu dari yang urutan depan, kedua, ketiga, sampai yang paling terakhir. Yang pertama tuh ada navigator, terus leader, follower, logistik, sep, alat, dan yang terakhir tuh swiper. Navigator ini apa sih teman-teman? Navigator ini adalah orang yang bertugas untuk menavigasi jalan saat melakukan pendakian. Istilah umumnya itu sebagai penunjuk jalan ya. Itu dia teman-teman, penunjuk jalan saat kita melakukan pendakian. Terus yang kedua leader. Nah, oke teman-teman juga pasti tahu ya tugasnya leader ini apa. Leader kan pemimpin. Jadi dalam suatu pendakian grup itu perlu ada sosok pemimpin teman-teman. Biar ada yang ngasih instruksi ke kita, biar ada yang jadi kepalanya kita juga. Ada yang kita lihat gitu. Ada yang kita dengar omongannya. Cukup satu orang. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk leader. Saya yakin teman-teman juga udah paham sendiri kok leader itu apa. Oke, sekarang follower. Follower ini apa sih? Biasanya dalam pendakian grup, follower ini kita khususkan untuk teman-teman yang masih pemula gitu, yang masih baru mulai apa ya, ikut mendaki. Itu sih. Makanya follower ini posisinya itu tidak di depan atau tidak di paling belakang. Dia di tengah-tengah, dijagain gitu, karena follower itu kan dia masih baru, jadi kita harus ngebimbing juga, kita harus ngejagain teman-teman yang baru mulai ikut mendaki itu teman-teman. Oke, sekarang logistik. Mantap logistik. Siapa nih yang biasanya dapat bagian untuk bertugas jadi logistik? Logistik nih teman-teman, tugasnya itu mengatur, memanage bahan-bahan makanan kita itu selama pendakian. Sehari itu kita perlu berapa kali makan, terus berapa kilo masak, berapa bahan makanan yang perlu dimasak. Pokoknya dia tuh tugasnya mengatur makanan kita tuh selama pendakian gitu. Seharinya kita habis berapa, terus untuk 2 harinya berapa. Pokoknya itu tugasnya logistik. Oke, sep. Siapa ya yang biasa jadi sep nih? Sep gunung nih memang keren-keren sih. Biasanya yang jadi sep itu cowok men. Sekalipun kita itu mendaki sama cewek, yang biasanya jadi sep itu adalah cowok. Gak tahu kenapa cewek itu jadi ratu gitu di gunung, gak pernah jadi sep. Mungkin ada tapi jarang.
Kebanyakan cewek di gunung tuh make up apalah segala macam. Padahal di gunung make up. Oke, lanjut. Alat-alat. Oke, kita dengar dari namanya aja alat-alat. Teman-teman yang dapat tugas untuk mempersiapkan alat-alat, itu kita nyiapinnya alat-alat yang kita pakai bareng-bareng ya, bukan alat pribadi. Yang alat-alat bareng nih contohnya kayak tenda, kompor dan segala macam. Itu sih teman-teman. Teman-teman semua yang kontrol alat-alatnya, terus jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang kurang. Mempersiapkan peralatan ini juga harus jeli ya teman-teman, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang rusak dan segala macam. Pokoknya semuanya itu harus safety gitu, biar kita semua itu aman, nyaman saat melakukan pendakian. Oke. Terus yang terakhir swiper. Oke, swiper ini posisinya paling belakang karena swiper ini tugasnya itu mengontrol semua anggota pendakian dari navigatornya sampai ke alatnya. Itu dia teman-teman, makanya tugas swipernya juga berat banget gitu. Dia harus ngontrol semuanya tetap aman, dia ngeliatin masih lengkap gak ya teman-teman saya gitu. Terus alat-alat yang dibawa sama teman-teman semua itu ada yang jatuh apa enggak, itu swiper juga harus jeli. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman, aturan-aturan ideal yang perlu kita terapin saat melakukan pendakian grup. Nah, di sini tuh tugas yang paling berat tuh adalah sebagai leader. Leader ini adalah orang yang bertanggung jawab saat kita melakukan pendakian. Semua anggotanya itu tanggung jawab leader. Jadi kita pun sebagai anggota kita harus ikut instruksi leader, apapun itu jangan sampai kita ngebantah. Kita boleh ngasih masukan ke leader, tapi jangan sampai ngebantah keputusan leader. Nah, sebagai leader pun kita harus lebih bijak lagi. Jangan semata-mata kita sebagai leader tapi kita egois, nggak mau ngedengerin masukan saran dari teman-teman yang lain. Oke, itu dia teman-teman ya, stay safe dan kita sama-sama belajar biar kedepannya itu kita melakukan pendakian lebih aman, biar kita itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan saat melakukan pendakian. Oke, stay safe saat melakukan pendakian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada masukan, saran, silahkan komen di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Oke.